Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sangat bersemangat dan bahagia hari ini karena telah hadir salah satu lembaga pusat pelatihan Laundryversity yang saya harapkan bisa tumbuh dan berkembang, terutama mendukung SDM Laundry menjadi pelaku usaha yang giat, amanah, dan berkualitas. Saya mengucapkan selamat atas dibukanya Laundryversity. Dengan kehadiran Laundryversity diharapkan SDM Laundry dapat meningkatkan kesejahteraan, lapangan kerja rekan-rekan kita yang bergerak di bidang usaha laundry. Yuk, sama-sama kita dukung dan kerja keras agar pelatihan seperti ini dapat merata di seluruh Indonesia dan rekan-rekan kita menjadi lebih berkompeten dalam bidang masing-masing. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Menti dan Besti. Berjumpa kembali di channel kesayangan pengusaha laundry seluruh Indonesia, Mentor Laundry Channel. Siang hari ini saya kedatangan tamu dari kota Solo, Jawa Tengah. Namanya Mas Sony Herdiana, seorang praktisi bisnis laundry yang juga sudah lama menggeluti bisnis laundry. Beliau hari ini menyempatkan datang ke Mentor Laundry Channel untuk sharing session, untuk berbagi cerita bagaimana beliau mengawali bisnis laundrynya. Selamat siang Mas Sony. Siang Pak Rasul. Ya, gimana kabar Mas Sony? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Mas Sony. Mas Sony ini teman saya lama, cuman ini baru sempat kita bincang-bincang yang intens lah. Mas Sony, kalau boleh tahu Mas Sony memulai usaha laundry itu apa latar belakangnya Mas kira-kira? Ya, saya mulai bisnis laundry itu di 2009 Pak Rasul. 2009, ya. Berarti hampir mirip dengan saya juga Mas ya? Iya, 2009 ya Pak ya? Ya. Itu waktu saya masih kuliah semester 1, ya semester 1 ke semester 2. Ya, tapi sebelum laundry itu saya kesibukannya di event organizer Pak Rasul. Ya. Karena event organizer itu sering luar kota, ya dan hasilnya itu kalau pas ada event, ya. Terus ditambah lagi saat itu ibu saya itu sedang sakit insomnia yang tidak bisa tidur itu. Oh, susah tidur Mas ya? Susah tidur selama 4 tahun. 4 tahun. Nah, saya merasa nggak enak sama ibu ya, orang tua ibu yang sedang sakit itu selalu takut kalau ditinggal, selalu khawatir. Ya, nervous selalu lah. Kalau nggak ada Mas Sony, ibunya nervous gitu Mas. Betul. Selalu khawatir. Nah, dari I.O. saya punya hasil saat itu 7 juta Pak Rasul. 7 juta rupiah? 7 juta dari bayaran event, 7 juta. Terus saya mikir bagaimana 7 juta itu bisa hasilin tapi dari rumah atau deket dari rumah, gitu, nggak perlu luar kota. Nah, akhirnya saya memutuskan buka laundry. Kenapa buka laundry? Karena dulu saya mahasiswa. Saya mahasiswa di wilayah UNS, ya kan, di Universitas 11 Maret. Banyak laundry Pak Rasul, ya makanya saya pingin buka laundry, ya kan. Awalnya pingin buka di belakang kampus, ya kan, belakang wilayah kampus UNS. Karena di situ mungkin banyak kos-kosan mahasiswa Mas ya? Iya, banyak kos-kosan. Terus saya survei, saya ngomong ke Bapak, ya kan, Pak saya pingin buka usaha, punya uang duit 7 juta, saya pingin buka laundry. Akhirnya survei sama Bapak tuh di belakang kampus UNS. Terus saat itu cari kontrakan nilainya sudah 10 juta, Pak. 10 juta satu tempat? Satu tempat, iya 1 tahun. Padahal modal cuma 7 juta? Sudah 7 juta, ya kan. Nah, akhirnya dihitung-hitung waktunya kuliah, terus nanti pembagian waktunya seperti apa, akhirnya nggak jadi. Dan ini orang tua saya itu background-nya kan pedagang, Pak. Ya, pedagang, toko kelontong. Ya, toko kelontong, keduanya wira swasta. Di belakang toko itu ada space kecil, untuk space kecil lah ya, ukuran 2 meter kali 6 meter, saya manfaatin untuk laundry, ya. Dari 7 juta itu saya belikan mesin saat itu kredit Pak. Kredit saya pakai nama orang tua, ya karena mahasiswa belum bisa kredit, saya pakai nama orang tua, 500 buat DP, sisanya buat bikin instalasi, terus bikin jemuran. Sama raknya itu masih rak dari kayu lemari baju ya. Saya bedah buat rak laundry. Nah,
Alhamdulillah jadi Pak Rasul. Ya. Jalan Mas ya? Jalan ya. Lanjut. Dari apa? Mulai terus pulang kuliah, ngurusi laundry, nyetrika, terus punya pegawai 1, pegawai 2, sampai pegawai 3, terus sampai itu berjalan sampai lulus kuliah Pak. Ya. Sampai lulus kuliah, dan setelah lulus kuliah itu saya sempat kerja. Ya. Sempat kerja di salah satu bank swasta, dan saya jadi marketing. Jadi marketing selama 1 tahunan lah Pak Rasul. Selama 1 tahun. Nah sambil kerja itu mulai saya ngupgrade laundrynya Pak, nambah mesin pengering ya dari hasil gaji, dari hasil gaji sama hasil laundry buat beli mesin pengering. Dulu mesin pengering masih model lemari Pak Rasul, model box ya. Laundrynya di-upgrade biar kelihatan bagus ya. Mas ya. Terus dari saat masih laundry, saya pengen dari dulu pengen buka cabang, tapi jaraknya 1 sampai 2 kilometer aja. Dari lokasi awal? Iya, dan itu selalu saya ulang-ulang Pak Rasul. Pengennya seperti itu. Ya. Kayak afirmasi Mas ya? Iya, iya. Dan itu saya sering ngomongin ke orang tua, ya kan, sering orang tua. Alhamdulillah Pak Rasul, setelah saya kerja, dapat setahun, terus saya mulai ingin buka cabang. Ya, cabang kedua, akhirnya tercapai Pak Rasul. Baik, itu rentang waktunya berapa lama Mas dari buka cabang pertama kemudian cabang kedua? 3 tahun kayaknya Pak Rasul. 3 tahun Mas ya? 3 tahun. Ya. 3 tahun langsung buka cabang yang kedua. Lanjut Mas. Ya, karena dulu itu minim edukasi tentang laundry ya. Minim ya, otodidak semua. Jadi ya teknik penggilingan noda ya otodidak semua. Ya. Nah, terus buka cabang, akhirnya saya beli mesin pengering, saya kenal sama Mas Dadang. Oh, Mas Dadang yang punya itu ya? Solo Mesin Laundry. Solo Mesin Laundry, ya. Mesin Laundry. Terus aku lihat potensi, ini bisa dijual, jualan alat, ya, jualan alat boiler, mesin pengering. Akhirnya saya itu Pak nyambi Pak. Dulu jalan di waktu masih di bank kan marketing lapangan Pak saya. Ya. Jadi keliling itu sambil cari nasabah sama datang ke laundry Pak. Sekalian nyari data dan nyari ilmu baru Mas ya. Iya, betul. Nyari jaringan lah ya. Betul. Nah, saya nawarin retail-retailnya. Saya kok jalan. Ya, bagus ternyata. Bagus potensi. Nah, akhirnya saya resign, saya mulai fokus lagi ke laundry sama mulai beli domain Pak, beli domain peralatan laundry.com untuk penjualan online-nya. Oh, jadi peralatan laundry.com itu punya Mas Sony. Nah, teman-teman kalau yang buka online pasti akan ketemu dengan peralatan laundry.com Mas ya. Betul. Ya, luar biasa. Ya, Mas. Itu kurang lebih tahun 2013-an lah Pak, 2013-2014. Mulai saya ngembangin website, bikin artikel, masukin produk-produknya. Dan saat itu saya bikin ini Pak, paket usaha. Paket usaha bisnis laundry Mas? Iya, paket usaha bisnis laundry itu dari 2014 kalau nggak salah. 2014 saya kembangin terus. Dari konsumen pertama awal saya itu daerah Cikarang. Dari Cikarang berangkat, setting, pulang tuh harus cari prospekan Mbak. Iya. Sambil nganfas dulu. Sambil nganfas ya? Sambil nganfas. Jalan harus cari customer biar nanti pulangnya juga udah dapat muatan. Betul. Gitu, itu setiap kali seperti itu terus Mbak. Ya dulu masih sendiri Pak, jadi Solo Cikarang nyopir sendiri. Terus dibantu sama 2 pegawai saya dan alhamdulillah sampai saat ini masih juga. Awet berarti luar biasa, jos ya. Dan seiring berjalannya waktu, ya masih fokus di paket usaha dan retail, ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada di 1.200 outlet yang sudah saya bangun, Pak. 1.200 outlet yang Mas Sony bangun atau beli paket Mas Sony Mas ya? Iya, paket usaha. Jadi 1.200 itu berarti yang Mas Sony jual ya? Jual, betul. Dan bukan itu, saya, Pak. Bukan milik saya, tapi milik customer. Karena gini, teman-teman, ada yang jual paket laundry diakui punyanya sendiri. Itu menurut saya fatal. Kenapa? Anda memberikan informasi yang kurang tepat, kurang benar. Kenapa? Zaman sekarang itu zamannya digital. Kalau Anda ngaku seperti itu, sama orang-orang pasti akan dijakin Mas ya. Akan datang juga. Mas ini bener nggak?
punya 1.200. Pak Rasul pernah nggak punya 12 PT? Orang sekarang seperti itu. Jadi hati-hati Anda yang flexing, anak-anak muda yang menjual ketidakakuratan, Anda akan dicap atau dijaki langsung oleh penggemar Anda, follower Anda, dan kompetitor Anda. Mas Sony menjual 1.200 unit dari zaman 2014. Saya dari 2010 mungkin udah sekitar 13 ribuan Mas Sony. Tapi saya juga nggak ngomong 13 ribu punya saya enggak. Saya ngomong yang murni bener-bener punya saya. Mas Sony juga sama melakukan itu karena apa? Ini adalah sesuatu yang harus kita buka secara jujur, secara benar, bukan sekedar gimmick marketing. Karena kalau nanti kita salah mindset, bahaya. Mindsetnya apa? Mindset kepengen kelihatan punya cabang banyak, pengen kelihatan sukses. Itu salah. Yang bener apa? Punya cabang beneran yang banyak, sukses beneran. Itu baru mindset yang bener. Bener nggak Mas Sony? Betul Pak Rasul. Itu banyak yang kesasar di situ soalnya. Lanjut Mas Sony. Ketika sampai menjual paket banyak, kemudian sekarang untuk usaha laundry punya berapa cabang Mas? Kalau boleh tahu. Kalau yang milik saya sendiri masih 5 cabang Pak Rasul. 5 cabang. Mas Sony masih punya satu lagi nih. Apa kira-kira Mas? Yang belum di-share ke teman-teman penggemar YouTube Mentor Laundry Channel. Rencana ya Pak ya? Rencana itu karena pengalaman sudah punya Pak. Pengalaman sudah punya, action sudah. Sekarang tuh saya ingin membagikan pengalaman Pak. Ingin membagikan pengalaman. Saya rencana ingin kayak seperti Pak Rasul, ingin buka kelas. Jadi kita punya ilmu, kita harus salurkan, Pak. Karena apalagi kita yang di daerah itu masih jarang banget Pak Rasul. Sangat kurang Mas ya? Masih kurang. Masih tentang laundry. Betul, masih jarang banget atau masih hampir tidak ada untuk kelas yang rutin setiap bulan atau setiap minggu untuk mendapatkan informasi atau edukasi tentang laundry, Pak. Betul, karena keilmuan laundry sendiri itu lebih cepat bergeraknya, lebih cepat dinamisasinya daripada ilmu-ilmu yang ada di SMK perhotelan atau kuliah yang bidang perhotelan itu dinamisasi di lapangan lebih cepat. Kenapa? Yang dipelajari di SMK atau D1, D2 perhotelan hanya laundry hotel sama laundry baju Mas Sony. Sementara laundry yang berkembang ada laundry sepatu, laundry tas, laundry karpet, laundry sofa, laundry spring bed, laundry perlengkapan bayi, itu belum ada detail kurikulumnya yang ada di sana. Betul, Pak. Makanya tugas kita nih sebagai praktisi untuk menyusun ini menjadi sebuah buku, menjadi sebuah kurikulum. Makanya di Agustus 2023 saya membuka Laundryversity Mas. Sekolah bisnis laundry yang pertama di Indonesia. Nanti kalau Mas Sony kepengen punya di Solo, silakan Mas. Saya bantu mewujudkan impian Mas Sony untuk membuka kelas atau membuka edukasi tentang bisnis laundry yang benar-benar bagus, juga relate dengan kondisi sekarang. Siap, Bos. Mas Sony, kemudian kan laundry sekarang sudah banyak banget. Pak. Saya dengar Mas Sony juga membuat satu buah aplikasi Mas ya? Iya Pak. Kalau boleh tahu, apa itu Mas aplikasinya? Singkat cerita dulu ya Pak ya. Karena dulu waktu merintis manajemen adalah masih manajemen manual, dan saya sering keluar kota untuk setting dan training. Terus saya kesulitan untuk monitoring, Pak, monitoring kondisi bisnis laundry saya. Bisnis laundry di Solo, Mas Sony-nya lagi pasang paket kemana-mana Mas ya? Keluar daerah, itu masih susah untuk melihat atau monitoring laundry-nya Pak ya? Terus akhirnya saya punya ide gini, saat itu karena saya sering di Jakarta, ada Gojek kan Pak? Gojek. Tapi karena Gojek kan sistemnya kan antar jemput ya Pak ya? Antar jemput driver kan, Saya mikir ini bisa nggak ya untuk laundry, tapi ada sistem manajemennya juga, ya kan? Bisa tahu posisi cuci, kering, setrika, packing dan sudah yang selesai. Akhirnya 2018 saya action ketemu dengan teman, membicarakan konsep, Pak. Konsep. Jadi awal mula Bilas itu sudah dari 2018 Pak Rasul. Bilas ID. Bilas ID Pak ya.
ada dari 2018. 2018. Tapi masih Mas Sony pakai sendiri Mas ya? Masih pakai sendiri. Belum di launch Mas ya? Betul ya. Lanjut, masih proses R&D kurang lebih sampai di 2020 Pak. Ya 2020 tuh kita baru mulai garap marketingnya ibaratnya. Boleh, oke. Ya, karena kita tahap R&D 2 tahun sudah cukup lah ya. Karena kita juga nggak mau bikin fitur, bikin aplikasi langsung asal kita rilis tanpa kita riset dulu. Ya nanti kejadiannya kayak yang kemarin tuh ya. Ada aplikasi yang berinisial S, datanya bisa hilang semua. Ini menurut saya fatal. Kenapa? Ini penyedia hostingnya nggak bertanggung jawab Mas. Jadi dia main hajar-hajar aja, ngejar laku, ngejar dapat duit, ternyata bisa down dan semua data punyanya pelanggan hilang. Tentunya ini suatu momen yang menurut saya harus dievaluasi secara mendalam Mas. Kenapa? Data hilang itu luar biasa. Iya Pak, betul. Kalaupun down ketika dipulihkan aturan enggak Mas ya? Iya. Ini kalau menurut Mas Sony kalau datanya hilang seperti itu, kira-kira masalahnya dari mana Mas? Dari hostingnya atau dari pengelolaannya atau ada unsur malware dari luar gitu? Itu variabelnya banyak ya Pak ya. Mungkin dari internal perusahaan, internal perusahaan atau dari apa ya? Cita-cita atau goals founder juga pengaruh ya Pak. Ya, pasti Mas. Kepuasan founder, bisnis mau dibawa kemana kan pengaruh ya Pak ya. Nah mungkin dari situ kalau secara dalamnya saya kurang tahu ya karena masalahnya apa. Yang jelas itu kan masalah apa ya? Server. Ya, saya juga cuma lihat di media sosial yang aplikasi berinisial S down, datanya hilang semua, terus usernya rame-rame migrasi. Mungkin juga bilas kebagian migrasinya Mas ya? Ya, alhamdulillah Pak. Ya itulah, kalau kita nggak siap dengan persaingan, maka kita akan di-upgrade atau diambil makreta oleh kompetitor. Iya Pak. Jadi rencanakan bisnis Anda dengan baik atau Anda ada dalam rencana bisnis orang lain. Oke Mas Sony, sudah punya laundry, kemudian menjual paket-paket laundry yang 1.200 customer, kemudian sekarang punya aplikasi digital Bilas ID, kemudian dari pengalaman Mas Sony, apa hal-hal yang membuat Mas Sony susah atau merani bisnis itu, kendalanya apa kira-kira Mas? Kendalanya ya Pak ya, kendalanya ada di apa ya? Edukasi pasar yang jelas ya Pak. Karena dari sini dulu Pak, dari bisnis aplikasi dulu ya Pak ya. Saya masih ada kendala atau masih punya PR, punya PR untuk mengedukasi pasar Pak. Ya. Karena sebenarnya dengan adanya aplikasi itu mempermudah sebenarnya Pak. Yes, betul Mas. Kan? Ya, setuju saya. Karena sesuatu yang bisa diukur itu yang bisa di-manage. Betul. Ya. Kalau kita nggak tahu ukurannya, kita nggak bakal bisa manage kan Pak. Betul. Ya kan Pak. Ya, kita tahu omsetnya berapa, yang terlambat berapa, yang karyawan ini sudah kerjaannya, pencapaiannya berapa, kita kalau tidak tahu kan kita nggak bisa manage Pak. Betul. Ya Pak. Nah, saya masih punya PR untuk mengedukasi bahwa kalau semua pengusaha laundry, kalau bisnis itu dibawa dengan teknologi atau dikombinasikan dengan teknologi, apalagi dengan sistem itu sebenarnya mempermudah atau menjadikan bisnis kita itu mudah dikelola, kita tahu posisi, kita tahu kondisi, tanpa kita ada di lapangan Pak Rasul. Ya Mas, saya setuju. Jadi bisnis itu harus bisa dihitung, harus bisa dievaluasi, sehingga apa? Nanti bisa direncanakan. Saya juga mengalami step-step dari mulai laundry pakai nota, ditulis, kemudian pakai laundry coin. Saya udah pakai laundry coin 2011 Mas. 2011. Laundry coin Amerika full branded itu 2011. Ternyata laundry coin juga banyak masalahnya dan banyak yang kekurangannya. Kemudian beralih ke laundry tab pakai kartu. Hari ini saya juga sudah mempunyai aplikasi. Ya, sekarang dengan mempunyai aplikasi digital itu lebih gampang untuk memonitoring, lebih gampang untuk membuka cabang, lebih gampang untuk menduplikasi bisnis laundry kita. Oke Mas Sony, luar biasa. Kemudian harapan Mas Sony ke depan apa nih Mas untuk industri laundry Indonesia? Ya, harapannya untuk pengusaha laundry ya, untuk industri laundry di Indonesia ini sekarang sebenarnya kita dimudahkan pengusaha laundry itu sekarang.
banyak pilihan mesin yang canggih, banyak pilihan sistem yang lengkap fiturnya. Kalau kita tidak manfaatin itu, kita rugi sendiri sebenarnya. Jadi manfaatin aja dengan teknologi yang sudah ada untuk perkembangan bisnis laundry kita. Dengan adanya bermunculan aplikasi-aplikasi yang berbasis Internet of Things, tentunya akan menambah industri laundry Indonesia berkembang lebih cepat. Yes, Pak. Dan Indonesia leading di bidang IoT. Yes. Amerika, Filipina, Korea belum pakai IoT, masih pakai laundry coin, kita sudah duluan memakai IoT. Tentunya ini kemajuan besar. Semoga industri laundry ini kitalah pemain utamanya, Mas. Siap, Pak Kitalah Rasul. Orang-orang yang merunning bisnis laundry di Indonesia. Siap. Jadi bukan orang dari luar negeri atau dari negara luar yang bercokol atau mempunyai usaha bidang laundry di Indonesia. Ya. Nah, saya juga merasa terpantik nasionalisme saya ketika ada perusahaan dari Spanyol ke Indonesia cuma jualan kapling peta bisnis laundry dan laris manis ludes, Mas. Iya, miliaran mereka dapat untung. Wah. Ini kan suatu hal yang menurut saya Dijajah ya, Pak, kita ya, Pak. Dijajah secara ekonomi. Mereka datang cuma bawa laptop, laku miliaran. Nggak punya mesin, nggak punya kantor operasional, nggak punya kantor marketing. Mereka bisa mengambil pasar di Indonesia. Orang Indonesia ini kemana aja? Teman-teman pengusahanya kemana aja? Teman-teman masih sibuk saing-saingan, masih sibuk gontok-gontokan, masih sibuk baper-baperan. Itu yang saya nggak mau. Mas Sony, ini ke depan Mas Sony akan berkolaborasi dalam bidang apa saja nih kalau boleh tahu? Ya, yang terdekat ini ingin kolaborasi dengan Hello Teknologi. Halo Teknologi, Ya, Mas Septian ya? Hello Teknologi ya, dari Mas Septian. Yang nanti sistemnya Hello Teknologi bisa terintegrasi dengan aplikasi Bilas, Pak Rasul. Oke, bagus Mas. Ya. Jadi intinya kalau banyak anak-anak muda seperti Pak Sony yang open mind, open heart, maka kemajuannya akan jauh lebih cepat. Daripada mainan sendirian aja, uji nyali bro. Uji nyali bro. Nah, yang kedua, akan membuat perusahaannya Mas Sony lintas zaman, lintas generasi. Karena apa? Menganut paham corporate system. Membuat organisasinya seperti PT. Membuat organisasi seperti korporatisasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang lain. Jadi jangan dulu baper, jangan dulu curiga, ada apa ini, enggak. Kita dalam rangka kolaborasi profesional, kedudukannya setara, tidak ada yang dibudakin atau memperbudak. Hari ini kita belajar dari seorang Mas Sony Hirdiana tentang membangun usaha laundry dari awal. Dalam kurun waktu 15 tahun, Mas Sony sudah existing, sudah mempunyai laundry, menjual peralatan laundry, bahkan sekarang mempunyai aplikasi digital bernama Bilas ID. Yes. Tentunya ini harus menjadi pelajaran dan menjadi contoh bagi Anda-Anda yang baru pemula, banyaklah belajar. Anda-Anda yang sudah senior, banyaklah mereview dan belajar kembali. Karena apa? Ilmu bisnis itu dinamis. Ilmu bisnis itu adalah ilmu sosial. Siapa yang belajar terus-menerus, siapa yang konsisten, siapa yang persisten, itulah yang akan memimpin di depan. Terus belajar agar terus banyak dapat ilmu, terus silaturahim agar terus banyak dapat solusi, dan terus action agar banyak dapat cuan. Mentor Laundry Channel, gaspol!